Kelompok 3. Oke, kelompok 3 kesempatan saya berikan untuk yang mengobservasi kelompok 4 ya. Oke, baik. Teman-teman sudah siap semua? Ibu Titin, Ibu Siti, saya mohon kita aktifkan kamera. Siap, Pak. Oke, baik. Kita langsung di sisi pertama saya sebagai coach-nya, Ibu Siti sebagai coach. Kita langsung mulai. Oke, selamat malam Ibu Siti. Selamat malam, Bapak. Apa kabar selama malam hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ada rasa-rasa yang tidak enak sih. Saya ingin membagi masalah saya ke Bapak. Apakah Bapak punya waktu luang untuk mendengarkan permasalahan saya? Oke, bisa saya memiliki waktu ya tidak lama ya mungkin 15 atau 20 menit ke depan saya bisa ngobrol-ngobrol bersama Ibu. Kira-kira Iya. ada apa Ibu? Gini loh Pak, di sekolah saya itu kan kita baru masuk sekolah kemarin tanggal 15. Nah, di sekolah kami itu belum melakukan MPLS. Jadi saya mengajak teman-teman bahkan membicarakan dengan kepala sekolah untuk melakukan MPLS di sekolah. Tapi ada beberapa guru yang mau mendengarkan mau melaksanakan, tapi ada beberapa guru juga yang senior itu tidak mau mengikuti atau tidak kesannya ogah-ogahan karena memang pada dasarnya mereka belum paham tentang MPLS itu seperti apa gitu Pak. Oke, berarti saya bisa garis bawahi di sini bahwa permasalahan Ibu di sini adalah dalam melaksanakan MPLS yang barusan terjadi, Ibu merasa bekerja sendirian, tidak ada kekompakan atau kerjasama dengan teman-teman di situ ya? Iya Benar betul begitu, Ibu? Pak. Iya betul Pak, kurang adanya kerjasama. Oke. Saya sih berharap ada kerjasama semua rekan-rekan guru atau semua yang ada di sekolah Pak. Oke, baik. Jadi kira-kira dari percakapan kita pada malam hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Siti dapatkan? Saya sih ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak. Jadi nanti saya bisa melaksanakan di sekolah saya ketika saya sudah mendapatkan solusi itu, Pak. Solusi dari permasalahan saya. Oh, berarti harapan Ibu di sini adalah teman-teman di sekolah bisa bekerja sama ya untuk kegiatan-kegiatan apapun ke depannya, mungkin antara kegiatan apa MPLS ataupun kegiatan-kegiatan lainnya adanya kerjasama di sekolah ya Ibu. Seperti itu betul Ibu? Iya, betul sekali Bapak. Oke Ibu. Berbicara tentang kerjasama ya, saya dengar dari cerita Ibu tadi sekilas bahwa kurang terjadinya kerjasama yang baik di sekolah Ibu. Nah, kalau skala ideal itu kan mungkin kerjasama yang baik kita katakan di level 10. Kira-kira posisi kerjasama di sekolah Ibu saat ini kira-kira berada di level berapa kalau boleh tahu? Baik Pak, untuk skala level dari 1 sampai 10 itu kayaknya di sekolah saya itu di level 5 Pak, karena ada sebagian yang mau bekerja sama tapi ada juga yang tidak mau bekerja sama. Apalagi yang senior itu kayak merasa kita mengikuti yang junior gitu, kayak merasa kayak ini begitu. Oke, di kondisi sekarang masih di level 5 ya Bu. Kira-kira untuk kerjasamanya ini Ibu mau tingkatkan ke level berapa begitu Ibu? Saya sih maunya sampai level 10, tapi tidak muluk-muluk juga Pak. Saya berharapnya paling tidak ada peningkatan setiap ini begitu. Jadi bisa 7, 8 juga sudah alhamdulillah paling tidak ada kenaikan level begitu. Jadi kalau sudah bertahap ada yang mengikuti, nanti otomatis semua pasti mengikuti gitu. Oke. Kalau mereka melihat dampaknya. Berarti ada progres, ada perubahan
kerjasama dari level 5 ke level 7 atau 8 tadi yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu kira-kira tujuan Ibu itu adalah adanya perubahan atau progres terhadap kerjasama itu, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan supaya tujuan yang Ibu ingin itu bisa terlaksana di sekolah? Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan di sekolah? Karena mengenai MPLS itu paling utama itu saya yang harus melakukannya dulu, Pak, untuk menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Ketika saya sudah melakukannya, saya mengajak teman yang satu visi dengan saya yang bisa mau diajak kerjasama, baru saya komunikasikan dengan kepala sekolah untuk saya bisa sharing apa sih manfaat dari MPLS itu, bagaimana kegiatan MPLS itu, jadi sehingga bisa ada acuan untuk ketika kita belajar pada tahun ajaran baru. Oke, oke betul. Berarti di sini Ibu mau melakukan sharing terkait dengan kegiatan yang sudah selesai dilakukan. Nanti Ibu bisa sharing supaya bisa teman-teman lain bisa mendapat pelajaran. Nah, kira-kira ketika Ibu melakukan sharing ataupun mentoring itu, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari teman-teman lain, rekan sejawat atau kepala sekolah? Iya, baik Pak, saya sangat membutuhkan bantuan dari rekan-rekan sejawat, dari kepala sekolah yang terutama sebagai pemimpin di sekolah saya pasti saya membutuhkan bantuannya, terus kemudian paling saya berkoordinasi dengan ketua komunitas, ketua KKG untuk bisa sharing, terus saya bisa meminta bantuan juga ke rekan sejawat saya yang mau bisa diajak kerjasama. Gitu. Oke, berarti Ibu sudah punya rencana, kemudian apa namanya mau berkolaborasi dengan teman-teman di sini ya, itu sudah luar biasa Ibu ya. Nah, kira-kira kegiatan itu akan dilaksanakan kapan Ibu kira-kira? Untuk memulai MPLS saya pasti mulai dari penerimaan tahun ajaran baru itu saya sudah harus mulai itu, kemudian nanti ketika saya mau melakukan sharing atau diseminasi, saya akan koordinasi dengan kepala sekolah untuk mencari waktu dengan ini, paling tidak secepatnya dalam bulan ini sebelum tahun ajaran baru ditutup atau sebelum bulan 8, paling tidak bulan 7 saya sudah bisa sharing tentang MPLS itu. Oke Ibu, luar biasa Ibu punya sepertinya Ibu punya persoalan tadi dengan rencana tindak lanjut aksi yang akan Ibu buat, kemudian mengajak berkolaborasi dengan teman-teman itu sudah sangat luar biasa, dan waktunya juga Ibu sudah tentukan. Saya menunggu aksinya yang Ibu buat, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Ibu untuk kegiatan kedepannya, dan apabila Ibu ada persoalan lagi ataupun hal-hal yang ingin di-share atau didiskusikan, Ibu bisa menghubungi langsung dengan saya. Baik Ibu. Nah, kira-kira dari kegiatan bincang atau percakapan kita pada malam hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Terima kasih Pak atas waktunya. Banyak hal yang saya dapatkan, saya bisa sharing hal atau permasalahan saya ke Bapak, terus saya bisa menemukan solusinya, terus saya bisa melanjutkan aksinya kapan, jadi saya bisa memulai dari sekarang, terus saya bisa koordinasi dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah, dan teman-teman lain. Ya, itu saja Pak kesimpulannya. Terima kasih Bapak. Oke, berarti saya menunggu gebrakan yang Ibu buat ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi kegiatan atau kerjasama dalam melaksanakan sebuah kegiatan di sekolah. Baik Ibu, mungkin waktu kita sudah selesai. Nanti ketika Ibu ada persoalan lagi, Ibu bisa menghubungi saya secara langsung nanti. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan permasalahan saya. Terima kasih Pak sekali lagi. Baik. Oke. Berikut mungkin Ibu Siti dengan Ibu Titin. Siap. Oke, silakan. Siap. Oke, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman-aman ya. saja, Bu? Alhamdulillah. Ada sedikit ganja Aman sih, aja Bu. hari ini? Alhamdulillah hari ini aman. Tapi seperti SMS yang WA yang sudah saya lancarkan tadi, Bu. Saya ingin sedikit berbagi, sedikit curhat terkait masalah saya. Bisakah Ibu 5-10 menit bersama saya diskusi? Kebetulan waktu saya full untuk Ibu. Mau 1 jam pun boleh, Bu. Saya siap mendengarkan. Permasalahan apa sih yang Ibu hadapi? Kemarin masalah saya nih tentang kehadiran, Bu, kehadiran siswa saya. Kemarin saya sedikit dapat catatan setelah pembagian tugas itu, saya sedikit mendapat catatan dari teman kelas sebelumnya terkait kehadiran siswa yang sangat rendah. Ini yang menjadi salah satu masalah yang saya hadapi yang setiap tahunnya ada yang saya hadapi. Ini yang ingin saya ceritakan ke Ibu terkait ini. Oke, baik Ibu. Berarti permasalahan yang Ibu hadapi yaitu tingkat kehadiran siswa yang rendah ya, Bu ya? Iya. Terus dari perbicaraan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Atau apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi, Bu, dari masalah ini yang mungkin setiap tahunnya saya alami. Mungkin dengan solusi ini tahun ini saya laksanakan, tahun berikutnya mungkin lebih baik lagi. Saya harapkan seperti itu dengan diskusi kita malam ini. Seperti itu yang saya harapkan. Oke, baik Ibu. Apa sih pengaruhnya atau apa yang mempengaruhi hal itu terjadi atau apa yang mempengaruhi tingkat kehadiran siswa itu sangat rendah di sekolah Ibu? Yang saya pantau, bukan yang saya lihat selama ini, yang pertama mungkin pembelajaran di kelas yang kurang memberi efek ketertarikan siswa untuk datang sekolah. Terus tidak ada feedback, tidak ada respon guru, teman-teman guru terhadap ketidakhadiran siswa ini untuk mereka mau, oh iya hari ini kita berbagi tugas. Untuk tahun-tahun sebelumnya yang melakukan kunjungan itu hanya saya, dan saya yang memiliki buku kunjungan sih di sekolah, belum sampai menyebar ke teman-teman. Tapi efeknya positif sekali. Jadi masalah utamanya itu adalah ketertarikan siswa untuk datang ke sekolah itu masih rendah akibat dari pembelajaran di kelas yang masih belum memberi efek menyenangkan atau memberi efek ketertarikan siswa secara intern untuk datang ke sekolah. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Berarti tingkat kehadiran siswa itu sangat kurang karena pembelajarannya yang kurang menyenangkan ya, Bu ya? Iya, pembelajarannya kurang di kelas Ibu. Iya, ketertarikan secara internalnya itu tidak ada untuk mereka hadir ke sekolah. Terus bagaimana cara Ibu mengatasi hal itu? Saya mungkin berpikir kembali, mungkin saya masih tetap melakukan kunjungan. Tapi sebelum saya lakukan kunjungan, beberapa minggu ini saya lakukan observasi dulu siapa-siapa yang akan masalahnya parah. Saya observasi, saya spesifikkan siapa-siapa yang harus saya kunjungan, saya prioritaskan, kemudian saya lakukan kunjungan ke rumah-rumah. Oke, nah berarti Ibu punya tujuannya itu untuk kunjungan rumah ya? Iya, terus apa sih yang Ibu siapkan untuk Ibu melakukan kunjungan rumah itu?
Mungkin saat saya melakukan kunjungan rumah itu saya memberikan pemahaman kepada orang tuanya, melakukan pendekatan dengan siswanya, memberikan arahan yang baik, pentingnya kita sekolah seperti apa. Terus kalau di sekolah mungkin setelah mereka kembali ke sekolah mungkin saya memberikan pembelajaran yang mungkin berbeda, membuat mereka tertarik, membangkitkan keinginan dari dalam diri mereka bahwa sekolah ini penting. Mungkin hal-hal kecil seperti itu yang saya akan praktekkan kembali. Oke, baik Ibu. Jadi ada beberapa hal yang Ibu ingin lakukan itu. Yang pertama kunjungan rumah, terus Ibu berbenah untuk membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkannya seperti itu ya Bu ya? Ya. Kira-kira bantuan apa saja yang Ibu cari untuk mendukung tindakannya Ibu? Apa sih bantuan yang Ibu harapkan untuk dapat melanjutkan tujuan yang Ibu buat nanti? Oke, bantuan yang saya harapkan di sini tentunya yang pertama dari kepala sekolah saya sebagai ini mendukung kegiatan saya ini, kemudian dari rekan sejawat saya, kemudian terutama yang paling penting adalah dengan komite, Bu ya. Saya membangun komunikasi dengan komite agar memberikan pemahaman kepada orang tua setiap pagi mungkin anak-anaknya diarahkan untuk datang sekolah atau dipantau kembali untuk datang sekolah. Ketika mereka sudah berangkat mungkin orang tuanya kan anak-anak itu kan rumah mereka kan tidak jauh-jauh nih, jauh pun mungkin bisa dicapai lah. Mungkin bisa kontrol apakah benar anak itu sampai sekolah atau tidak. Mungkin hal-hal ini yang saya sampaikan ke komite dan komite mungkin bisa meneruskan ke orang tua. Selain itu saya juga tetap membangun komunikasi dengan orang tua. Kalau misalnya lewat depan rumah atau apa mungkin sudah menyampaikan perkembangan anaknya sudah hadir ke sekolah itu dengan baik atau tidak, tinggal dipertahankan saja. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita hari ini, dari yang Ibu sudah sampaikan tadi, sudah curhat tadi, apa yang Ibu ingin sampaikan? Terima kasih, saya sudah lakukan diskusi, setidaknya ada beban yang terlepas begitu. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari diskusi ini, saya menemukan solusi lanjutan. Tadinya sebelumnya saya belum ada komunikasi dengan komite, belum ada belum berpikir tentang komite, kerjasama dengan komite. Tapi dengan diskusi ini ada satu hal yang muncul dalam pikiran saya, itu membangun komunikasi dengan komite, bekerja sama yang baik dengan komite, membantu saya untuk menyampaikan, menyambungkan pentingnya anak-anak datang sekolah lewat komite. Baik Ibu, saya akan menunggu tindak lanjutnya yang Ibu ingin lakukan. Oke, masih ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Ada Ibu, tindak lanjutnya mungkin saya akan terus mengajak Ibu untuk saling berdiskusi terkait ini. Semoga Ibu berkenan terus mendengarkan curhatan, mendengarkan ini, terus memberikan motivasi, menggali potensi saya. Itu saja Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik Ibu, kalau saya punya waktu, saya akan meluangkan waktu saya untuk mendengarkan keluh kesah Ibu. Baik, terima kasih Ibu sudah mau berbagi dengan saya sehingga Ibu bisa menemukan solusinya. Selamat bekerja Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rasakan nanti ketika sudah menemukan solusi bisa bermanfaat buat siswa Ibu. Terima kasih. Lanjut di sesi yang Ibu Titi sebagai coach, saya sebagai coachnya. Ya, kita mulai, boleh? Silakan. Oke. Halo, selamat malam Pak Gun. Oh, selamat malam Ibu Titin. Kebetulan saya mencari-cari Ibu Titin dan saya mencoba untuk menghubungi Ibu Titin malam ini. Sorry Bu, mengganggu Ibu Titin malam-malam. Maaf, saya baru
Maaf saya baru baca chatnya Pak. Apa sih yang Oke, mau diceritakan Pak? Saya penasaran. Ibu. Oh ini Bu, saya ada memerlukan orang untuk saya sharing saya punya persoalan Ibu. Saya ada beberapa persoalan yang saya ingin sharing dengan Ibu, tapi sebelumnya apakah Ibu punya waktu untuk itu, Bu? Punya Pak, punya. Siap, siap, siap. Siap Pak. Punya Pak, punya. Silakan. Oke, Silakan Pak. begini Bu. Apa sih yang ingin Ini diceritakan ya, Pak? ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah Ibu ya. Saya perhatikan di tahun pelajaran yang barusan lewat itu sepertinya tidak ada perubahan ya yang terjadi pada kegiatan pembelajaran di kelas karena banyak guru-guru tua ataupun guru-guru lama yang metode pembelajarannya masih menggunakan metode-metode konvensional yang ya begitu-begitu saja, ceramah dan seterusnya. Padahal kita sudah masuk di perkembangan zaman yang semakin canggih, kemudian yang teknologi seperti ruang komputer, unit laptop, di pembelajaran di kelas itu kurang mau menggunakan media itu. Jadi saya merasa, oh ini sepertinya mubazir ya, tidak dimanfaatkan seperti itu. Itu menjadi permasalahan saya Oh begitu. iya Pak. Oh, jadi masalahnya ini ada pada guru senior ya Pak ya. Masalahnya mereka masih menggunakan pembelajaran konvensional, terus masih ceramah, masih metodenya masih metode-metode jadul ya Pak ya. Sedangkan pembelajaran kita sekarang di sekolah ini sudah dituntut untuk menggunakan IT. Bagus Pak. Apa sih harapan Pak Gun dari diskusi kita malam ini? Nah itu dia Bu, saya berharap mungkin dengan sharing dan Ibu ini saya bisa memperoleh gambaran ataupun saya bisa menemukan solusi ya Bu ya, kira-kira bagaimana caranya supaya ke depannya teman-teman Ya. saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif atau mungkin setidak-tidaknya menggunakan yang sederhana ya menggunakan PowerPoint begitu Bu. Ya. Nah, Ya Pak, luar biasa Pak. Kira-kira menurut Pak Gun, apa sih kendala buat guru-guru yang tadi itu sehingga mereka belum bisa menggunakan pembelajaran yang lebih modern? Kira-kira kendalanya buat mereka itu apa? Nah itu dia Bu, mungkin kendala yang saya amati Bapak Ibu guru yang senior-senior itu belum terlalu mengerti atau paham menggunakan IT seperti penggunaan laptop atau komputer dalam atau menyiapkan perangkat pembelajaran yang ada LKPD-nya, yang ada videonya yang menarik bagi anak itu yang belum terlalu saya lihat. Bagaimana melihat kondisi yang seperti itu? Apa sih strategi Pak Gun untuk mengatasinya? Nah ini dia Bu, saya membayangkan saya ingin melakukan perubahan ya di sekolah saya dengan cara saya melakukan pendampingan kepada rekan sejawat yang mungkin yang lebih akrab atau kenal dekat dengan saya membagi Luar praktik biasa baik Pak, di luar atas biasa. saya. Kemudian dari situ akan bisa Ya, mempengaruhi teman-teman yang lain yang senior itu paling tidak saya mentoring beberapa guru dulu lah untuk bisa bahwa dalam iya. pembuatan media pembelajaran itu tidak susah, bisa memanfaatkan ini dan saya bisa mengajar begitu untuk mentoring mereka begitu Ibu. Luar biasa, luar biasa. Bagus ya target. Jadi dengan strategi itu sebelumnya Pak dari guru-guru senior misalnya jumlah guru senior dari 1 sampai 10 kira-kira pada kondisi saat ini sebelum Pak Gun melakukan aksinya nanti ada di posisi keberapa Kami sementara kebetulan ini? Kami kebetulan di sekolah Ibu, kalau boleh dihitung mungkin guru-guru yang masih muda dan bisa mampu melakukan IT itu hanya sekitar 8 orang dari 26 orang Bu. Jadi kebanyakan itu generasi-generasi generasi tua yang masih Ya, sangat ya. suka untuk mempraktekkan pola-pola lama seperti itu Ibu. Jadi kalau dibilang Berarti level kemampuan bisa kami sampai masih berada di level kemampuannya kalau bisa dibilang 3 Ibu. oh ya. Berarti Bapak butuh dukungan yang luar biasa ya, Pak ya. Iya, jelas. Saya membutuhkan Berarti dukungan dari target setelah Bapak melakukan
aksi, melakukan berbagi praktik baik, itu targetnya setelah melakukan itu targetnya Bapak ada di angka keberapa dari 1 sampai 10 dari yang angka Ya, tadi 3 itu? tidak usah muluk-muluk Ibu, yang penting ada progresnya lah, yang penting bisa berubah dulu dari sedikit orang, ya Berubah mungkin dulu ya, dari setuju dari Pak, dari yang tiga penting berubah dari dulu 3 itu ya. ke 6 dulu begitu, heeh, ke 6 dulu, Ya, mungkin luar ada biasa Pak, progresnya luar begitu. biasa. Yang keenam saja perlu perjuangan Pak ya. Iya, iya Ibu. Oke Pak, dalam melakukan kegiatan ini, dalam melakukan aksinya nanti, dalam melakukan praktik baiknya nanti, kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak dapatkan? Dukungan seperti apa, dukungan dari siapa saja yang Bapak harapkan? Nah ini dia Ibu, saya pastinya tentu membutuhkan dukungan sepenuhnya dari kepala sekolah untuk bisa memfasilitasi apa namanya peralatan-peralatan IT di sekolah untuk bisa dipakai Ya, seluruh teman-teman guru, dan juga saya membutuhkan ya, teman-teman guru yang di bidang komputer itu kebetulan ada teman guru di sekolah, ada 2 orang yang ahli di bidang IT, saya bisa bekerja sama dengan mereka dan berkolaborasi untuk bisa iya berbagi bagus. kepada teman-teman lain. Wow, luar biasa ya. Berarti di sekolah itu ada teman pendukung yang luar biasa ya, ada IT-nya juga. Jika dalam berbagi praktik baiknya nanti, uh, Pak Gun mengalami sebuah kendala, apa yang akan Pak Gun lakukan lagi? Jika saya menemukan kendala, saya akan mencoba terus belajar lagi untuk kira-kira menemukan cara yang lebih efektif, menemukan cara baru kira-kira mana yang lebih efektif untuk bisa mempengaruhi. Ya, target saya itu Ibu minimal ada perubahan lah, jangan sampai pemanfaatan media-media Jangan yang sudah sampai tidak diadakan di sekolah itu ya. mubazir begitu itu Ibu. Luar biasa Pak, luar biasa. Pak ini kira-kira mulai kapan ya Pak ya Nah ini berbagi dia, praktik baik ini bisa uh, dimunculkan? saya berencana karena ini di awal tahun pelajaran yang baru ini, mungkin setelah kegiatan MPLS dengan PPDB sudah diselesaikan nanti, setelah itu kami akan mengadakan rapat pembagian tugas di sekolah, kemudian ada IHT 2 hari, dan setelah di IHT itu saya akan meminta waktu untuk saya bisa men-sharing-kan apa-apa yang saya bisa berbagi kepada teman-teman, begitu Ibu. Dalam waktu dekat, sebelum memulai tahun ajaran baru, saya kepinginnya sudah bisa mulai melakukan aksi itu Ibu, begitu. Luar biasa Pak, kita mendukung penuh Pak. Kalau misalnya butuh teman diskusi lagi, silakan bisa calling-calling, bisa WA-WA. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat Pak ya. Kira-kira simpulan apa sih yang bisa Bapak utarakan? Mungkin simpulan yang Bapak sampaikan menjadi pembelajaran juga buat kita-kita yang lain. Kira-kira dari Oke. diskusi ini apa sih simpulan yang bisa Terima dibagi kasih Pak? Bu, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia dengan waktu yang begitu sibuk Ibu untuk bisa mendengarkan sharing saya. Dari hal-hal yang kita diskusikan tadi, akhirnya saya bisa menemukan cara bagaimana saya untuk mengajak teman-teman saya untuk bisa bekerja sama dalam hal merubah pola pembelajaran dan pendekatan-pendekatan di kelas untuk bisa lebih menggunakan media-media pembelajaran yang lebih bervariatif begitu Ibu. Luar biasa, Pak, luar biasa, sungguh luar biasa. Mungkin itu pembelajaran yang mungkin sama-sama akan kita laksanakan nanti. Semoga bermanfaat diskusi malam ini, Pak. Sampai jumpa di Terima kasih Ibu. diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih Selamat Bu untuk malam. waktunya. Selamat malam. Iya. Selamat Oke, malam semua. Sudah selesai kami membuka untuk teman-teman membuka sesi observer. Silakan, observer. silakan Ibu Delsi. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, kelompok 4. Sangat apresiasi terhadap ini coaching yang kelompok 3 lakukan malam ini. Untuk overallnya sudah sangat bagus, alur ceritanya dari tujuan sampai tanggung jawab, kemudian tindak lanjutnya sudah kelihatan, kemudian kesimpulannya sudah ada. Itu juga mungkin menjadi pelajaran untuk kami yang kelompok 4 tadi yang tindak lanjutnya belum ada, kemudian ini kesimpulannya tadi kami belum sampaikan, itu juga menjadi pembelajaran untuk kami. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah sangat luar biasa sekali.
mungkin ada sedikit atau 1-2 hal mungkin hanya sekedar masukan. Jangan tersinggung. Mohon Silakan, maaf tidak apa-apa, Bu. sebelumnya, Sama-sama mohon belajar. maaf sebelumnya. Jangan Bu, Sama-sama belajar. jangan. Kita semua belajar. Ini tidak. Sepertinya tadi ketika melakukan coaching, mungkin antar coach dengan coaching, mungkin Ibu Siti tadi sebagai coach ke coach ya, yang pertama itu kalau bisa mungkin jangan putar-putar lah ketika sementara mungkin berbicara dengan coach tadi. Sepertinya saya lihat tadi mungkin melakukan putar-putar badan, mungkin karena pakai kursi putar apa tadi itu. Minta maaf Ibu Siti. Tidak apa-apa Ibu, karena sakit belakang Ibu lama Iya, duduk. kayaknya yang sepertinya saya lihat macam tidak konsen begitu, hanya putar-putar, sambil omong putar-putar begitu. Kemudian yang kedua, ini tadi ketika yang terakhir antara Pagun dengan Ibu Titin, mungkin Ibu Titin agak ketika Pagun masih omong, Ibu Titin langsung potong-potong. Ibu Titin Gartes. Iya, betul. Overallnya sudah sangat bagus. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Delsi. Terima kasih Ibu Delsi. masukannya. Terima kasih Oke. banyak atas Yang masukannya. berikut Ibu Ivon, silakan Ibu Ivon. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari pengamatan saya sangat mengapresiasi luar biasa untuk sisi praktek coaching dari kelompok 3. Kalau dilihat dari alurnya sudah nampak. Lalu menurut pengamatan saya, ketiga teman ini, baik Pagun, Ibu Titin, dan Ibu Siti, sudah menghayati peran dengan baik dalam menjadi coach, bisa mendengar dengan baik, mendengar aktif, dan fokus pada coaching. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan juga saya dengarkan itu sudah bisa memberdayakan coaching sehingga bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Itu saja hasil dari pengamatan saya. Saya belajar banyak juga. Jadi itu masukan juga untuk kami tadi kelompok 4. Mungkin demikian dari saya begitu. Terima kasih banyak Ibu Ivon sudah memberikan masukan luar biasa. Kita sama-sama belajar Bu ya, berproses. Oke. Ada lagi Pak Anton? Tadi ada resen. Oke, silakan Pak Anton. Pak Anton, ya. Baik, terima kasih Pagun, Ibu Siti dan Ibu Suhartin ya. Oke, Ya, jadi siap. apresiasi untuk kelompok yang sekarang yang Terima kasih. melakukan coaching. Semua sudah bagus, sudah dapat semua, mulai dari tujuan, lalu yang berikut identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Mungkin ada sedikit masukan dari Iya, saya. Silakan, Pak. Kayaknya untuk Silakan, semua silakan. ini. Oke. Tadi itu di skala di identifikasi itu sudah dikemukakan terkait dengan skala level begitu. Lalu ada target yang ingin dicapai di sana. Ada yang mengatakan level 5, ada yang mengatakan level 6, level 8 begitu ya. Artinya ada target yang dicapai di sana begitu. Sebagai masukan saja, kalau sudah ada target yang ingin dicapai, kalau bisa kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai target itu kalau bisa diidentifikasi juga begitu, supaya tereksplor. Lalu peluang yang bisa diambil.
Terus kalau bisa identifikasi juga tantangan dan solusi yang artinya bisa dilakukan ketika peluang yang digunakan itu mengalami hambatan. Ya, ini karena sudah ada skala level, ada target begitu yang sudah dicantumkan di sana. Jadi itu masukan dari saya, kira-kira apa saja yang ada di sana, yang artinya yang kita sudah persiapkan itu untuk mencapai target yang kita maksudkan tadi. Ya, mungkin itu masukan untuk yang bertiga, untuk semua. Oke, luar biasa Pak Anton. Siap, Luar Pak biasa Anton, Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Anton sudah Mungkin memberikan hanya itu, masukan yang sangat saya kembalikan. konstruktif untuk pelatihan kita ke depan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman observer yang telah memberikan masukan dan untuk memperbaiki latihan-latihan kita ke depannya. Demikian dari kami kelompok 3, saya kembalikan kepada Pak Fasilitator. Oke, thank you kelompok 3 ya. Kita berikan trompet satu pabrik nih, luar biasa. Terima kasih. Baik teman-teman, thank you juga untuk para observer ya, yang semakin melengkapi dan memiliki performa untuk teman-teman ke depannya, kan gitu. Di saya juga catatan hanya beberapa saja yang sudah disampaikan oleh teman-teman observer ya. Intinya alur yang sudah dibawakan itu sudah dimakan semua lah. Gitu. Tinggal menyikapi jawaban-jawabannya saja, ya kan? Artinya ketika sesi yang sekarang ini ya, sesi latihan itu memang kuncinya sendiri itu harus mendukung si coach, ya, sehingga suasananya itu akan hidup gitu. Tapi kalau misalkan si kucingnya itu menjawab dengan apa adanya, ala kadarnya saja, coachnya pun akan bingung, akan mentok gitu. Ya, tapi saya lihat yang ada di kelompok 3 ini saling mensupport ya, saling mensupport sehingga mengalir gitu. Saya tidak tahu nih di belakang sana berbuat apa, sedang apa. Ya, dalam situasi yang sekarang ini saya melihat sebagai pengamat, sebagai penikmat itu mengalir gitu ya. Jadi langsung tektok gitu, enak gitu. Yang tadi dilengkapi oleh Pak Anton ya, itu juga kan di alur Tirtanya sendiri kan ada ada serangkaian pertanyaan-pertanyaan pemandu gitu ya. Nah, itu juga bisa teman-teman eksplor lagi, manfaatkan lagi untuk menjawab ataupun memberikan pertanyaan yang lebih luas lagi terkait jawaban-jawaban kunci tadi gitu. Oke, overall sudah luar biasa, mantap untuk kelompok 3. Saya berikan plus yang meriah lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama belajar berproses teman-teman. Oke. Terima kasih juga untuk observernya. Luar biasa Pak Anton. Ibu Oke, Delsi. kita lanjut ya.